Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, sahabatku semua, ketemu di channel saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat sebuah sales data analisa yang gampang dan simple yang bisa dilakukan oleh semua sales manager. Seperti kita ketahui bahwa dalam pandemi COVID-19 ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di dalam ruangan, dan mungkin sebisa mungkin untuk aktivitas yang ada di luar ruangan sedikit dikurangi ya. Apalagi bagi teman-teman yang memang berkecimpung di dunia penjualan, tentunya dalam rangka melakukan analisa data demi satu tujuan, yaitu bagaimana mendevelop timnya dengan baik melalui analisa data ini, supaya tentunya bisa sesuai dengan program yang dibutuhkan oleh tim kita, tim penjualan kita. Nah, saya akan sampaikan sedikit bagaimana cara membuat traffic, apakah dia merah pantas di develop, apakah dia sudah on the right track, sudah hijau, atau dia kuning saat ini harus diwaspadai dan sebagainya. Nah, teman-teman, saya akan berbagi tips ini kepada teman-teman semua supaya teman-teman lebih lihai lagi dan lebih tepat lagi dalam melakukan proses development ke timnya. Ya, kita lihat sama-sama. Nah, teman-teman, ini sudah kelihatan ya Excel-nya ya. Jadi ini saya sampaikan Excel bahwa yang namanya data penjualan bagi seorang sales manager haruslah dipunyai oleh mereka ya. Apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi sudah didapatkan melalui aplikasi-aplikasi tertentu. Namun sekali lagi, dalam melakukan proses analisa, teman-teman juga bisa melakukan secara manual. Nah, ini saya akan share kepada teman-teman semua. Ini saya bikin supaya lebih cepat saja. Jadi saya tidak bikin di awal, tapi ini saya bikin lebih cepat saja supaya teman-teman nanti kalau mau melihat tips dan triknya di beberapa channel saya, nanti silahkan. Namun kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara memberikan sebuah warna. Ini traffic ya. Warna hijau bagi orang yang sudah mencapai angka 100% lebih. Kemudian warna kuning bagi orang yang sudah mencapai angka 90% sampai dengan 99%. Kemudian warna merah ini adalah bagi tim teman-teman semua yang pencapaiannya masih di bawah 90% ya. Nah, nanti kita akan bikin seperti ini. Jadi ini adalah bulan Agustus ya. Ini adalah bulan Agustus, kemudian efektif hari kerjanya saya hitung di kalender itu sekitar 18 hari kerja. Kemudian kalau hari ini berarti hari kerjanya udah sekitar 6 hari ya. Jadi paling enggak sisa hari kerjanya kalau kita sebut sebagai remaining days ya, itu sudah berapa, kira-kira berapa sih remaining days-nya gitu ya. Jadi tinggal sisa 12 hari kerja lagi. Nah, ini mesti harus hati-hati, jangan sampai di sisa hari ini kita nggak capai target gitu ya. Nah, teman-teman, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 kolom ya. Jadi ada nomor, kemudian ada nama tenaga penjual, kemudian ada lead atau bisa disebut sebagai referral atau biasa disebut sebagai prospek. Kemudian ini ada call, jadi setiap hari seorang sales itu biasanya melakukan call untuk bertemu atau mempresentasikan gitu ya. Kemudian di sini adalah persentase nasabah yang sudah di-call, kemudian ini nasabah bertemu dan dipresentasikan, kemudian ini adalah meeting rasionya berapa persen, kemudian ada closing itu dia sudah presentasi, kemudian menjadi bisnis, mereka sudah bayar ya untuk produk apa saja, kemudian ada closing ratio setelah dipresentasikan berapa persen
yang terjadi penjualan, kemudian ini production, tentunya satuannya rupiah. Nah, ini sudah saya contohkan, ada traffic light-nya, ada hijau, kuning, merah, dan sebagainya. Nah, saya akan langsung praktekkan ke yang lainnya. Ini adalah mid ratio, teman-teman. Ya, di mid ratio. Jadi, saya lihat di sini, di mid ratio, seorang Arif di sini, bahwa jumlah lead atau referral yang sudah dia peroleh dalam kurun waktu 6 hari adalah 15 di sini. Ya. Kemudian dari 15 orang itu, dia sudah 15-15-nya di call, udah ditelepon. Ya. Kemudian 100% dia melakukan call. Jadi setiap kali ada prospek, dia nyari dari temannya, dia nyari dari sahabatnya, dia selalu telepon gitu ya. Dari 15 orang yang ditelepon, itu yang sudah berhasil dilakukan presentasi adalah 5. Ya, jadi kita lihat mid rasionya adalah 33%. Nah, mid rasio 33% itu asalnya dari mana? Mid rasio 33% itu sebenarnya asalnya adalah dari kolom F, ya, kolom F di sini itu dibagi dengan kolom D. Kolom D itu adalah call. Ya, di sini. Jadi saya langsung praktekin. Jadi mid ratio berasal dari F dibagi dengan D lalu dikalikan 100%. Nah, ini. Nah, teman-teman menstandarkan berapa dari mid rasionya? Apa hijau, apa kuning, apa merah gitu ya. Jadi kalau teman-teman menstandarkan bahwa kalau mid rasionya di atas 50% itu hijau, nggak apa-apa, kita tulis aja gitu ya. Jadi di atas 50%, misalnya di sini kita bikin logikanya bahwa di atas 50% warnanya hijau, ya. Kemudian antara 40% sampai dengan 49% itu adalah warnanya kuning. Dan kalau mid rasionya kurang dari 40%, maka dia merah. Nah, bagaimana caranya kita membuat traffic ya supaya kelihatan bahwa kira-kira kalau orang yang di bawah merah, yang berwarna merah itu di-develop dengan cara apa sih supaya mid rasionya tinggi gitu ya. Yang kuning, yang orang yang sedang-sedang saja kira-kira di-develop dari sisi mana sih ya, kita akan bikin. Nah, teman-teman kita lihat di sini ya. Nah, ini ada 33%. Apa yang pertama harus kita lakukan? Tolong taruh kursornya di angka 33%. Kemudian teman-teman pilih di sini adalah conditional formatting. Udah ketemu ya conditional formatting. Nah, pada saat teman-teman melakukan klik conditional formatting itu ada highlight cell rules ya di situ kelihatan. Nah di situ ada isinya greater than. Silahkan klik greater than pertama kali. Greater than berarti lebih dari 50%. Nah, greater than ini adalah lebih dari 50%, kita ketik 50%. 50% warnanya apa? Merah, kuning, atau hijau? Kalau 50% tadi sudah distandarkan warnanya adalah hijau kan? Jadi kita ganti di sini. Format with. Ini kan light red fill. Jadi kita ganti dengan green fill with dark green text. Nah, warnanya hijau nih, jadi hijau. Nah, kemudian kita okein. Jadi kalau lebih dari 50% itu warnanya hijau, kita okein. Kemudian kita klik lagi conditional formatting di sini. Nah, di less than, jadi kurang dari. Nah, tadi kalau kurang dari, ya, nih kita lihat ini kurang dari berarti kurang dari 40% kan. Jadi kita lihat kalau kurang dari 40%, maka warnanya adalah merah. Nah, ini udah sesuai nih. Light red fill with dark red. Ya, merah ya. Udah sesuai. Kemudian kita lihat conditional formatting lagi yang ketiga, between, di antara. Jadi kalau kita ngomong di antara, tadi teman-teman di sini ya, ini di antara 40% sampai 49% berwarna kuning. Jadi kita lihat sama-sama kalau 40% sampai 49% berwarna kuning, maka kita tulis di sini 40%, ya kita ketik 40% sampai dengan 49% itu warnanya adalah kuning. Kita klik di sini. Kuning. Nah, kuning kan warnanya. Jadi format with ini kuning. Kita oke. Nah, kemudian masih ada lagi conditional formatting di sini. Kita lihat bahwa ada equal.
Ya, equal. Equal itu sama dengan. Nah, kira-kira mana sama dengan yang belum kebaca? Nah, di sini kita lihat yang belum kebaca sama dengannya ada 50. Jadi kalau dia menunjuk angka 50, maka dia hijau. Karena tadi kita lihat yang conditional pertama, greater than, itu lebih dari 50. Kalau lebih dari 50, maka 50-nya nggak kebaca. Supaya 50-nya kebaca, maka teman-teman membuat equal-nya adalah 50%. Nah, di sini. Dengan warna apa? Kalau 50%, berarti 50% tadi di sana itu warnanya hijau. Nah, ini warna hijau. Kita okein. Nah, sudah jadi. Nah, bagaimana dengan yang di bawah ya? Gampang, kita tinggal copy aja ke bawah nih. Ya, kita tinggal copy aja ke bawah. Nah, dan ya, kelihatan kan ya, mana yang berwarna hijau, mana yang berwarna kuning, mana yang berwarna merah. Nah, di situ didapatkan yang berwarna hijau hanyalah Michael di sini. Jadi Michael untuk mid rasionya tinggi ya. Jadi dari semua nasabah yang dia telepon 15 orangnya ditelepon semuanya ketemu. Berarti dia bagus. Nah, yang sedang-sedang adalah yang sini, Khairul sama Erna karena dia trafficnya kuning. Ya, jadi 40% ini trafficnya kuning. Nah, sedangkan yang merah itu sisanya. Nah, kira-kira teman-teman kalau merah mau diapain nih? Ini harus di-develop kan? Merah harus di-develop supaya mid rasionya tinggi. Kuning juga harus di-develop. Nah, kalau hijau, dia bisa jadi testimoni. Mencontohkan kepada teman-teman yang lain bagaimana caranya telepon yang baik supaya ketemunya itu bisa lebih banyak gitu. Jadi mid rasionya supaya lebih banyak gitu ya. Ini juga kita bisa lihat ini dari sisi closing nih misalnya. Closing. Kalau closing, kira-kira closing dari 5 orang yang dipresentasiin closingnya berapa? Misalnya dari 5 orang yang dipresentasiin, 3 orang closing di sini untuk Arif ya. Eka, dia ketemu 3 orang dipresentasiin, closingnya cuma 1. Kemudian Erna ketemu dengan 2 orang, ternyata closing semua. Khairul ketemu dengan 2 orang, closing semua di sini. Ruli ketemu dengan 6 orang, ternyata yang closing 1. Harso juga ketemu dengan 8 orang, yang closing 3. Kemudian Michael ketemu dengan 10 orang, yang closing 1. Farid ketemu dengan 2 orang, nggak closing, alias 0. Indah ketemu dengan orang, 0. Taufik sama, 0. Nah, ini juga bisa dilihat nanti teman-teman semua. Ya, kira-kira closing rasionya berapa? Nah, closing rasionya ini rumusnya adalah ya, closing rasio ya. Closing itu dibagi dengan presentation di sini. Nah, kemudian kita klik persennya di sini. Nah, ini diketemukan closing rasionya berapa gitu ya. Nah, jadi ini saya tulis bahwa closing rasionya itu adalah closing rasio itu rumusnya berasal dari H dibagi dengan F. Itu hasilnya adalah closing rasio. Nah, ini kira-kira kita tarik ke bawah nih. Seperti ini. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, yang memiliki closing rasio 100% siapa? Yang memiliki closing rasio 60% siapa? Ini semuanya kelihatan. Nah, nanti juga bisa dibikin trafficnya. Jadi, yang closing rasio di atas 50% mungkin hijau. Closing rasio di antara 40% dengan 49% itu kuning. Closing rasionya di bawah 50% itu mungkin merah. Nah, teman-teman, ini tadi yang sudah saya bahas ya. Jadi bagaimana cara membuat traffic supaya teman-teman bisa melihat dan memastikan kira-kira kalau tim dari teman-teman yang berwarna merah, berwarna kuning, dan berwarna hijau itu program developnya apa saja. Saya kira cukup sekian yang perlu saya sampaikan. Ini lebih kepada bagaimana cara memberikan warna sesuai dengan kinerjanya. Nanti kita akan ketemu lagi di channel lain. Kita akan bahas mengenai apa itu closing ratio, ya bagaimana cara memetakan supaya tim kita itu lebih efektif lagi untuk mendapatkan program development dari kita. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.